Halo teman-teman onlineku, welcome back to Adrian Mira bersama channel Teman Cerita Australia Kamu. Gimana kabar kalian semua? Semoga raga healthy, jiwa happy semua ya. Dan semoga kalian masih semangat buat ngejar Australian Dream kalian. Di video kali ini, saya bakal ngelanjutin video seri saya soal WHV, dan saya akan bahas satu topik yang seru banget yang pasti teman-teman pengen tahu juga, yaitu berapa sih biaya untuk mengurus visa working holiday ini. Sebelum saya mulai lebih lanjut, kalian udah cek video saya yang sebelumnya belum? Kan namanya juga video series. Jadi kalian harus nonton video saya sebelumnya dulu, sebelum nonton video yang ini. Jadi kalian mendapatkan informasi yang utuh, informasi yang urut, informasi yang lengkap soal WHV. Saya juga nggak bosan-bosannya ingetin buat teman-teman semua, kalau saya ini bukan agen ya. Saya ini cuma tukang cerita, tukang berbagi informasi. Jadi saya nggak bisa merangkatin teman-teman semua. Kalau teman-teman pengen apply WHV ya semua urus secara mandiri. Seperti yang saya bilang di awal, di video ini saya akan bahas soal biaya untuk mengurus Working Holiday Visa. Ada beberapa komponen biaya dan akan saya jelaskan satu-satu biaya apa aja yang diperlukan untuk pengurus Working Holiday Visa ini. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah biaya pengurusan dokumen-dokumen syarat. Kalau syaratnya apa aja, teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya soal syarat dan prosedur pengajuan visa working holiday. Nah, kalian baca itu tuh, kita perlu syaratnya apa aja, dokumennya apa aja yang diperlukan. Contohnya paspor atau mungkin SKCK. Nah, dokumen-dokumen itu kalau kita belum punya, kan kita perlu mengurus. Dan untuk mengurusnya tentu ada biayanya. Kalau biayanya berapa, saya nggak bakal ceritain juga di sini karena saya juga nggak ngerti. Teman-teman harus cek sendiri biayanya berapa ya, karena setiap dokumen, setiap tempat mungkin harganya beda-beda. Teman-teman bisa tanya langsung ke kantor atau instansi yang terkait. Kalau misalnya pengen bikin paspor, ya tanya deh ke kantor Ditjen Imigrasi. Kalau pengen bikin SKCK, tanya deh ke kantor polisi. Jadi teman-teman bisa dapat harga yang paling valid, harga yang paling baru untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut. Biaya yang berikutnya adalah dana untuk bank statement. Bank statement adalah salah satu syarat juga untuk mengajukan visa working holiday. Berapa sih dana yang kita perlu punya di rekening bank kita untuk mengurus bank statement ini? Yaitu 5.000 Aussie dollar atau sekitar 55 juta rupiah. Kalau kita lihat angka 55 juta rupiah emang kelihatan gede banget nih. Tapi good news-nya, uang ini itu tidak dibayarkan ke pihak-pihak tertentu. Ini tetap di rekening teman-teman. Ini cuma sebagai bukti kalau teman-teman punya dana segitu, punya dana 5.000 Aussie dollar. Kenapa sih kita perlu punya dana 5.000 Aussie dollar ini? Jadi gini ceritanya. Kalau kita ini sudah mendapatkan visa working holiday ini, kan kita nantinya akan berangkat ke Australia. Nah, untuk berangkat itu kan juga perlu dana. Mungkin perlu pastinya untuk beli biaya, untuk beli tiket ke sananya. Dan yang nggak kalah penting juga, kalau kita sudah pergi ke Australia, kan kita mungkin belum dapat kerja ketika kita sampai di sana. Nah, biaya hidupnya dari mana? Ya dari uang ini. Jadi uang ini tuh alokasinya untuk itu, untuk biaya pindahan ke Australia dan juga untuk biaya bertahan hidup sampai kita mendapatkan kerja dan mendapat gaji di Australia. Jadi sekarang jelas ya kenapa kita perlu punya dana 5.000 Aussie dollar. Biaya yang ketiga adalah biaya IELTS. Untuk tesnya sendiri itu harganya sekitar 3 juta. Mungkin harganya akan bervariasi tergantung kita mengambil tesnya itu di mana. Tapi ya resernya sekitar 3 jutaan itu. Sedikit tips dari saya, daripada kita ikut tesnya langsung, mungkin kita bisa ikut mock testnya dahulu. Apa itu mock test? Mock test itu seperti tes percobaan sebelum kita mengambil tes yang asli. Gunanya apa? Jadi kita bisa mengukur dulu kemampuan kita seperti apa. Jika dari hasil mock test itu ternyata hasilnya memuaskan, ya kita langsung ke tes yang berikutnya, tes aslinya yang 3 juta itu nggak apa-apa. Tapi kalau jika hasil mock test kita kurang memuaskan, jadi kan kita punya bayangan dulu nih. Kita bisa persiapan dulu, kita bisa mengambil les juga, baru kita nanti mengikuti tes yang sebenarnya. Kan amit-amit kita langsung ngambil tesnya 3 juta itu, lalu kita gagal. Kan sayang banget uang 3 jutanya itu. Mending kita membayar mock test dulu, buat mengukur kemampuan kita seperti apa,
Dan kalau memuaskan dan kalau memenuhi syarat, memenuhi skor IELTS yang kita mau, baru deh kita ambil tes IELTS yang sebenarnya. Jadi ada 3 komponen biaya untuk IELTS ini, yaitu biaya untuk mock test, lalu untuk biaya lesnya kalau ternyata kita perlu les, dan juga biaya tesnya sendiri. Kalau nominalnya berapa, untuk les ya bervariasi tergantung kita les dengan siapa, mock test juga bervariasi kita mengambil mock testnya di mana. Kalau untuk biaya tesnya sendiri, itu sekitar 3 jutaan sekali tes. Komponen biaya yang berikutnya adalah biaya wawancara SDUW. Tunggu dulu nih, ini bukan berarti kalau wawancaranya berbayar ya, wawancaranya itu gratis. Tapi masalahnya begini, Brosis. Wawancaranya itu kan di Jakarta. Untuk teman-teman yang domisilinya di luar Jakarta, tentu perlu mengalokasikan biaya untuk transportasi ke Jakarta. Naik kereta, naik mobil, atau naik pesawat, tentu kan perlu biaya transportasi. Dan juga mungkin perlu biaya akomodasi di sana. Mungkin kita perlu nginep 1 hari di sana, untuk makannya selama di sana seperti apa. Jadi kita juga perlu mengalokasikan biaya akomodasi dan transportasi untuk wawancara SDUW di Jakarta. Besarannya berapa ya kalian bisa cek sendiri ya. Karena setiap kota untuk menuju Jakarta harganya berbeda-beda. Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, kita cuma perlu menginap 1 hari deh, nggak perlu sampai 2 hari. 1 malam aja sudah cukup untuk wawancara ini. Biaya yang berikutnya adalah biaya translate dokumen-dokumen syarat untuk apply visa. Nah, untuk apply SDUW, dokumen-dokumen kita belum perlu ditranslate ke bahasa Inggris. Tapi, jika kita mau apply visa setelah kita mendapatkan SDUW, semua dokumen yang akan kita upload untuk persyaratan visa ini harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Dan translatornya nggak bisa translator yang biasa-biasa aja. Harus translator yang mendapat rujukan dari pemerintah Australia. Siapa saja, nanti saya kasih linknya di bawah ya. Harganya biasanya per lembar, dan setiap translator mempunyai rate yang berbeda. Jadi teman bisa cek aja, teman mau yang translator yang mana, cek aja harganya berapa. Kalau saya dulu di tahun 2019 itu sekitar 70 ribuan per lembar. Jadi ya mungkin sekitar itu ya harganya ya. Tapi ya teman pastikan sendiri juga ya, karena mungkin harganya sudah berubah di tahun-tahun ini. Lalu biaya berikutnya adalah biaya apply visanya sendiri. Biayanya adalah 495 dolar Aussie. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 5 jutaan. Biaya ini untuk teman-teman tahu itu nggak bisa di-refund ya. Jadi kalau amit-amit kita gagal karena alasan apapun, ya uang ini hilang. Jadi dana ini nggak bisa kita dapatkan kembali, nggak bisa refund ke kita apapun yang terjadi. Mau gagal, mau nggak jadi, mau cancel, ya uang ini hilang. Komponen biaya yang terakhir adalah biaya medical check-up atau biaya tes kesehatan. Pemerintah Australia mensyaratkan tes kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mengapply visa working holiday ini. Tes kesehatan ini harus dilakukan di rumah sakit yang mendapat rujukan oleh pemerintah Australia. Nanti saya bagi linknya lagi di bawah, jadi teman-teman bisa cek sendiri di mana aja dan berapa harganya. Karena di setiap rumah sakit yang tersebar di beberapa kota itu harganya bervariasi. Kalau dulu saya di Semarang, kalau saya nggak salah ingat ya, itu sekitar 700 ribuan untuk medical check up ini. Tapi kalau saya dengar cerita dari teman-teman di kota lain seperti di Jakarta, itu sekitar 1 jutaan lebih sedikit untuk tes medical check up ini. Nah, jadi itu komponen-komponen biaya yang diperlukan untuk mengajukan visa working holiday. Setiap orang mungkin akan memiliki kondisi yang berbeda sehingga total biayanya akan berbeda-beda. Kita tinggal di mana, lalu kita sudah punya dokumen apa, kita mau medical check up di mana, itu akan menentukan biaya totalnya berapa. Kalau teman-teman sudah mendengarkan nanti komponen biayanya apa aja, teman-teman bisa hitung sendiri nih, kira-kira kita perlu dana berapa ya untuk mengajukan visa working holiday ini. Jadi teman-teman bisa persiapan lebih dulu, persiapan dari jauh-jauh hari. Nah, itu tuh pembahasan saya soal biaya yang diperlukan oleh visa working holiday. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Teman-teman jangan lupa klik subscribe ya. Jadi kalau nanti saya bikin video lagi di series ini, teman-teman nggak ketinggalan. Teman-teman jadi orang-orang pertama yang mendengarkan video dari saya ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di @adriankosasi dan Instagram istri saya di @mfaustina. Kalau Instagram istri saya, pokoknya bahasanya soal jalan-jalan traveling di Australia yang tentu seru-seru juga ya. Thank you for watching and see you in Australia.